Mungkin kamu sudah sering mendengar bahwa makhluk halus itu tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengusik mereka. Tapi pada kenyataannya, hal ini kualami ketika aku tidak berniat mengganggu mereka. Aku punya pengalaman mistis diganggu oleh hantu yang mendiami suatu tempat. Dan hantu ini mendiami tempat bekerjaku. Pengalaman mistis di tempat kerja memang bisa dialami oleh siapa saja, terlepas dari apapun jenis pekerjaannya. Mulai dari karyawan kantoran sampai yang bekerja sebagai penjaga warnet seperti aku. Namaku Nurdi. Cerita ini aku alami sekitar 1 bulan yang lalu. Aku belum lama ini bekerja di sebuah warnet di daerah Majalaya. Pekerjaan ini kuterima untuk menambah uang saku di sekolah. Selain itu, aku juga bisa bebas memakai komputer untuk browsing dan bermain game online tanpa dipungut biaya. Aku bertugas jaga warnet dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Untungnya, shift jaga warnet ini tidak mengganggu jadwal sekolahku, sehingga hal ini disetujui oleh orang tuaku. Kebetulan juga warnet ini adalah milik pamanku. Sehingga mereka tidak jadi khawatir. Warnet ini tidak terlalu besar. Hanya ada 10 komputer untuk pelanggan. Warnet ini bersebelahan dengan rumah pamanku. Di depan rumah paman banyak sekali pohon bambu. Karena memang tempat ini berada di sebuah perumahan baru. Katanya, dulu perumahan ini adalah hutan rimba. Kalau orang Sunda bilang, dulunya tempat ini adalah leuweung. Sebulan yang lalu, paman dan keluarganya pergi liburan selama 3 hari ke Pantai Pangandaran. Aku juga diajak oleh paman, tapi aku menolak. Alasannya ya, karena aku yang bermain game online. Alasan yang sangat dangkal memang, dan aku pun menyesalinya. Karena kalau saja aku tidak menolak ajakan paman, mungkin aku tidak akan bertemu penunggu warnet ini.
terpaksa, aku mulai jaga warnet ini pada sore hari. Hari itu tidak seperti biasanya. Menjelang malam, harusnya sudah banyak anak-anak yang bermain di warnet ini. Tapi saat itu sangat sepi. Di dalam warnet, hanya ada aku berdua dengan satu orang pelanggan. Sekitar pukul 8 malam, satu-satunya pelanggan warnet itu pun pulang. Sekarang, di warnet ini, tinggal aku sendiri. Tiba-tiba, seorang anak muncul di depan pintu warnet. Anak itu mungkin sekitar berumur 15 tahun. Aku sempat terloncat dari kursi karena dia muncul tanpa suara. Dia sempat menatapku agak lama sebelum akhirnya bertanya apakah warnetnya masih buka. Aku memberitahunya kalau sekarang warnet masih buka, tapi akan segera tutup jam 9 malam. Tanpa membalas kalimatku, anak itu langsung berjalan menuju ke komputer nomor 10 yang sekatnya berada di ujung warnet ini. Aku kembali fokus bermain game online sambil mendengarkan musik. Setelah jam 9, aku beres-beres mau tutup. Aku mencoba menghampiri anak yang tadi main di komputer nomor 10 itu. Dan ketika aku semakin dekat, ternyata di dalam sekat itu tidak ada siapa-siapa. Komputernya pun dalam keadaan mati. Padahal tadi kan ada seorang anak yang masuk dan jelas-jelas bermain di komputer nomor 10 ini. Aku kebingungan. Mungkin ke toilet. Aku berjalan ke toilet untuk mencarinya dan di toilet itu pun tidak ada siapa-siapa. Aku tidak mau ambil pusing. Aku memilih untuk tidak menghiraukan anak itu dan langsung menutup warnet ini. Setelah semua komputer dan lampu kumatikan, aku keluar dan mengunci pintu. Aku mengunci pintu dengan posisi mempelakangi jalan. Dan tiba-tiba saja dari belakangku terdengar suara seorang anak. Anak itu bertanya sama persis seperti anak yang terakhir datang ke warnet ini. Apa masih buka? Aku pun menengok ke belakang dan astaga, di belakangku berdiri seorang anak
Dia menatapku dengan wajah yang hancur. Darahnya mengalir di seluruh wajahnya. Mukanya tidak sempurna. Darah dari wajahnya menetes sampai ke badannya dan dia tidak mengenakan pakaian apapun. Aku langsung teriak histeris dan lari terbirit-birit. Aku berlari sekencang-kencangnya. Sampailah aku ke sebuah kios. Di sana sudah terlihat banyak orang-orang yang sedang berkumpul. Melihatku berlari, mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Mereka sepertinya tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Mereka tidak tahu menau tentang sosok anak kecil yang dipenuhi darah itu. Yang mereka tahu hanya pohon-pohon bambu di depan rumah pamanku itu memang ada penunggunya. Menurut mereka, penunggunya memang suka jahil menakut-nakuti orang. Karena itu pohon bambunya tidak pernah ditebang sama sekali. Namun, menurut mereka lagi, biasanya penunggu pohon bambu itu menampakkan dirinya dengan wujud seorang wanita. Tapi yang aku lihat adalah sesosok anak kecil. Aku rasa mungkin dia bisa menjelma menjadi berbagai macam cocok. Setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi kembali ke warnet. Karena pamanku pun masih pergi liburan. Aku juga tidak berani kembali ke rumah. Akhirnya aku ikut bergadang bersama orang-orang kios itu. Sebelum pamanku pulang, aku menutup warnet pada jam 5 sore. Karena aku takut kejadian itu kembali terulang. Dan belakangan ini baru kuketahui bahwa hantu anak kecil itu bukanlah penunggu pohon bambu yang sempat kita bahas tadi. Sosok anak kecil itu memang penunggu yang ada di warnet ini. Dia adalah salah satu korban pembunuhan bekas penghuni rumah pamanku. Pembunuhan itu sudah lama terjadi, sekitar 50 tahun lalu. Satu keluarga tewas di tangan rampok. Entah bagaimana kelanjutan ceritanya. Apakah perampoknya sudah dipenjara atau tidak, aku pun tidak tahu. Karena itu hanya kabar simpang siur yang sudah beredar lama di daerah rumah pamanku ini.